Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo. Ini mau tanya soal ini. Kalau saya kaji tadi bahwa semua permasalahan itu berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Pertanyaan saya, apa benar wirid yang disebut wirid sakron itu benar kalangan beliau? Sebagaimana Rotib Al-Hadad ternyata karangan Imam Arifai. Itu pertanyaan pertama ya. Ini yang kedua, banyak netizen yang nanya, apa mungkin waliullah melakukan kejahatan masif, pemalsuan nasab secara jariah seperti itu? Ali As-Sakron Nikurin punya wirid hizib namanya hizib sakron. Saya belum meneliti apa betul itu wiridan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi perlu penelitian khusus. Jikapun benar, maka makom kewalian, jika betul wali di hadapan Allah, itu tidak ada kaitan dengan nasab. Siapapun dia bisa menjadi waliullah. Dan satu yang perlu untuk diingat, tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Saya tidak mengetahui wali kecuali wali, tidak. Tapi tidak mengetahui wali kecuali Allah. Karena wali itu kekasih. Kekasih itu adalah fi'lul qalbi bagi manusia. Hanya saya yang mengetahui siapa sebenarnya yang paling saya cintai dari manusia. Begitu pula hanya Allah yang mengetahui siapa kekasih-kekasihnya. Lalu tentang tergugat Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Kenapa saya selalu menghilirkan masalah ini kepada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Karena de facto hari ini yang dapat saya baca dari kitab tertua adalah karya Habib Abi Bakar As-Sakron ini, Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Benarkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Ini bisa jadi bila diteliti lagi, bisa jadi ini pun tidak ada. Hari ini kitabnya dicetak. Saya pernah melihat sebuah manuskrip, namanya bukan Al-Burqatul Musyiqah tapi Al-Burqatul Munifah. Betulkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron abad 9 atau karya orang yang iseng-isengan pada abad 14 yang kemudian diberikan nama sebagai karya dari Habib Abu Bakar As-Sakron? Karena ada riwayat di dalam kitab abad 10, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah atau Al-Burqatul Munifah. Ini bisa jadi hanya orang karena baca di abad 10 atau di abad 11 ada kitab Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang pernah memiliki kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, lalu dikarang kitabnya pada abad 14 atas nama kitab yang pernah ada terdeteksi bernama Al-Burqatul Musyiqah. Dan ini saudara hati-hati, ada orang yang ingin berusaha untuk mencari kitab sejaman dengan membaca sebuah referensi bahwa Ubaidili mempunyai kitab bernama Al-Intisar misal, manuskripnya tidak ada, lalu manuskrip itu dibikin hari ini kemudian dinamakan Al-Ubaidili, kemudian proyeksi sedemikian rupa sehingga nampak manuskrip ini menjadi manuskrip yang tua. Ini sering terjadi dan pernah terjadi di Indonesia tentang manuskrip negara Kertabumi yang di tahun 1696 setelah diteliti oleh pakar-pakar filolog, ternyata itu kertas tahun 1960, kertasnya kertas Manila. Ini bisa terjadi. Itu namanya menurut Profesor Menachem Ali adalah DNA naskah, catatan Tuhan yang ada dalam naskah. Ini tidak akan bisa dibohongi, karena kapan dia dicetak dalam kertas itu ada. Apalagi kertas-kertas masa lalu, dalam kertas kalau kita ini kan seperti duit itu ada lambang tahun berapa dia itu dicetak. Dan apabila di dalam kertas ini tidak ada tahun, maka di dalam setiap pabrik itu ada tahun berapa dia mencetak kertas apa, diproduksi berapa lembar, kemudian dijual di daerah mana saja. Itu ada datanya dan gampang untuk diteliti dan ditelusuri.
Apalagi nanti di yaumul hisab akan banyak manuskrip-manuskrip palsu di yaumil hisab menumpuk tentang kedustaan-kedustaan yang hari ini diciptakan tentang masa lalu yang tidak pernah terjadi. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq.